Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Abdulyani dari Pendidikan Kimia 2019 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu metode pembelajaran yaitu metode eksperimen. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian dari metode eksperimen itu sendiri. Apa itu metode eksperimen? Menurut Sumantri pada tahun 1998, metode eksperimen atau percobaan dapat diartikan sebagai cara belajar mengajar yang melibatkan siswa secara aktif dengan mengalami dan membuktikan sendiri proses dan hasil percobaan itu. Sedangkan menurut pengertian dari beberapa ahli yang lain, yang pertama yaitu menurut Hasan Alwi pada tahun 2005, beliau menjelaskan bahwa metode eksperimen yaitu percobaan yang bersistem dan terencana untuk membuktikan kebenaran akan suatu teori. Kemudian ada menurut Syaiful Bahri Jamarah pada tahun 2005, di mana beliau menjelaskan bila metode eksperimen merupakan metode yang memberikan kesempatan kepada siswa perorangan atau kelompok untuk berlatih melakukan suatu proses maupun percobaan. Melalui metode ini, siswa diharapkan sepenuhnya terlibat eksperimen, melakukan eksperimen, menentukan fakta, mengumpulkan data, dan mengendalikan variabel, serta memecahkan masalah yang dihadapinya secara nyata. Kemudian menurut Rustia pada tahun 2012, pengertian metode eksperimen merupakan satu dari banyak metode mengajar di mana siswa melaksanakan sesuatu percobaan mengenai sesuatu hal, melihat prosesnya, dan menuliskan hasil percobaannya. Selanjutnya, hasil pengamatan tersebut disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh pendidik. Metode eksperimen merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran, di mana siswa diminta untuk melakukan kegiatan eksperimen. Kegiatan eksperimen ini mengajak siswa untuk mengalami dan membuktikan sendiri tentang suatu hal yang telah dipelajari, di mana dalam proses pengajaran yang menerapkan teknik eksperimen ini, siswa diminta untuk mengalami atau melakukan sendiri suatu kegiatan. Siswa juga diminta untuk mengikuti suatu proses, mengamati objek maupun keadaan atau proses tersebut. Siswa akan memperoleh pengalaman belajar untuk mengatasi masalah dengan menggunakan pendekatan penyelesaian masalah melalui kegiatan eksperimen. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa metode eksperimen ini akan memberikan kesempatan siswa untuk mempraktikkan pengetahuan yang dimilikinya dengan mengikuti proses yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tujuan dari metode eksperimen. Memilih suatu teknik atau metode untuk diterapkan dalam pembelajaran tentu saja memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan bahas apa sih tujuan dari metode eksperimen itu. Nah, tujuan dari metode eksperimen yaitu untuk membantu siswa dalam meningkatkan kemampuannya untuk belajar secara mandiri, dalam memecahkan suatu masalah, dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas masalah yang dihadapi melalui sebuah percobaan. Metode eksperimen ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang dialami siswa melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara mandiri dengan dibimbing oleh guru maupun pembimbing. Selain itu juga bertujuan agar siswa dapat terlatih dengan cara berpikir yang ilmiah. Dengan eksperimen, siswa menemukan bukti kebenaran dari suatu teori yang sedang dipelajarinya. Selanjutnya ada langkah-langkah metode pembelajaran eksperimen. Yang pertama, ada persiapan eksperimen. Persiapan eksperimen ini merupakan langkah awal dalam metode eksperimen, di mana terdapat tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu yang pertama, guru perlu menetapkan tujuan dari eksperimen yang akan dilakukan. Yang kedua, guru perlu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam eksperimen dan tempat yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan eksperimen. Yang ketiga, guru juga perlu mempertimbangkan jumlah siswa dengan ketersediaan alat yang ada dan diperlukan. Selain itu, daya tampung untuk kegiatan eksperimen juga perlu dipertimbangkan. Kemudian yang keempat, guru perlu melakukan pertimbangan. Apakah eksperimen yang dilakukan diberikan untuk semua siswa secara langsung atau diberikan secara bergantian. Kemudian yang kelima, guru dan siswa perlu untuk memperhatikan tentang tata tertib atau peraturan khususnya yang berhubungan dengan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan eksperimen. Pada tahapan ini terdapat beberapa tindakan yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada pelaksanaan eksperimen, siswa sudah mulai diminta untuk memulai kegiatan eksperimennya.
Kemudian ketika eksperimen sedang berlangsung, siswa diminta untuk memperhatikan penjelasan dari guru dan mengalami proses dari eksperimen itu sendiri, dan melakukan kegiatan diskusi tentang gejala yang muncul. Kemudian, guru atau pembimbing perlu untuk memperhatikan situasi atau kondisi tentang kemungkinan munculnya hambatan atau masalah yang harus diatasi dengan segera. Kemudian yang ketiga ada tindak lanjut dari kegiatan eksperimen. Pada tahap akhir dari metode eksperimen ini, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan diskusi untuk setiap masalah yang ditemukan selama kegiatan eksperimen. Kemudian yang kedua, membereskan dan mempersiapkan kembali peralatan dengan keadaan yang rapi dan bersih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembimbingan pada metode eksperimen ini. Terdapat beberapa proses pembimbingan dalam metode eksperimen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru atau pembimbing perlu untuk menyediakan masalah yang sesuai dengan kebutuhan belajar dari siswa. Yang kedua, guru atau pembimbing perlu untuk menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan kegiatan eksperimen. Yang ketiga, guru atau pembimbing perlu untuk memfasilitasi siswa untuk menganalisis masalah dan mencari sumber-sumber munculnya masalah. Yang keempat, guru atau pembimbing memberikan kesempatan pada siswa untuk melaksanakan uji coba untuk mengamati proses, menganalisis, dan mengambil suatu kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan. Yang kelima, guru atau pembimbing perlu melakukan kegiatan diskusi untuk masalah-masalah yang ditemukan selama melakukan kegiatan eksperimen. Yang keenam, guru atau pembimbing perlu melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap proses dan hasil dalam kegiatan eksperimen yang dilakukan. Proses atau kegiatan tersebut memberikan gambaran bagi guru atau pembimbing dalam melaksanakan proses pembimbingan untuk kegiatan eksperimen. Proses atau kegiatan tersebut harus dipahami oleh guru atau pembimbing, sehingga kegiatan metode eksperimen ini akan dapat berjalan dengan baik. Kemudian, poin yang kita bahas selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Agar penggunaan metode eksperimen ini dapat berjalan secara efisien dan efektif, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam eksperimen, setiap siswa harus mengadakan percobaan, maka jumlah alat dan bahan atau materi percobaan harus cukup bagi tiap siswa. Yang kedua, agar eksperimen itu tidak gagal dan siswa menemukan bukti yang meyakinkan atau mungkin hasilnya tidak membahayakan, maka kondisi alat dan mutu bahan percobaan yang digunakan harus bersih dan baik. Kemudian yang ketiga, dalam eksperimen, siswa perlu teliti dan konsentrasi dalam mengamati proses percobaan. Maka perlu adanya waktu yang cukup lama, sehingga mereka akan menemukan pembuktian kebenaran dari teori yang mereka pelajari. Kemudian yang keempat, siswa dalam eksperimen adalah sedang belajar dan berlatih. Maka perlu diberi petunjuk yang jelas. Sebab mereka di samping memperoleh pengetahuan, pengalaman serta keterampilan, juga kematangan jiwa dan sikap perlu diperhitungkan oleh guru dalam memilih objek eksperimen tersebut. Kemudian yang kelima, tidak semua masalah bisa dieksperimenkan, seperti masalah mengenai kejiwaan, beberapa segi kehidupan sosial, dan keyakinan manusia. Kemungkinan lain karena sangat terbatasnya suatu alat, sehingga masalah itu juga tidak bisa diadakan percobaan karena alatnya juga belum ada. Kemudian poin yang akan kita bahas selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode eksperimen ini yang pertama, siswa dapat secara langsung mengalami sendiri suatu kejadian maupun proses. Yang kedua, siswa dapat memperkaya pengalaman berkaitan dengan hal-hal yang bersifat objektif dan realistis sesuai dengan teori yang sedang mereka pelajari. Kemudian yang ketiga, siswa dapat terhindar dari sifat verbalisme. Sifat verbalisme ini adalah sifat di mana siswa cenderung lebih sering menghafal. Kemudian yang keempat, mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir secara ilmiah. Kemudian yang kelima adalah hasil belajar yang diperoleh dari penerapan metode eksperimen ini akan terjadi dalam bentuk referensi dan internalisasi. Kemudian, selain dari kelebihan, pasti tentunya ada juga kekurangan dari metode eksperimen ini. Kekurangan dari metode eksperimen ini yang pertama, ketelitian, keuletan, dan ketabahan sangat dibutuhkan oleh guru dan siswa ketika menerapkan metode pembelajaran dengan eksperimen ini. Kemudian, metode eksperimen ini lebih sesuai untuk bidang ilmu yang menyajikan tentang penggunaan ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi dibandingkan dengan ilmu lain. Kemudian yang ketiga,
Dalam pelaksanaannya, metode eksperimen ini dibutuhkan bahan dan alat yang tidak selalu mudah untuk didapatkan di lapangan dan kadangkala didapatkan dengan biaya yang cukup mahal. Berikut sumber referensi yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.